Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual seperti saat ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah sehingga sampai ke pola pikir Islamiyah sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Rahmat Dahlan MPD selaku dosen mata kuliah Muamalah kami dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato atau opini tentang pernikahan dini. Di sini saya tidak sendiri, saya Nurlaya Laini Lestari bersama dengan Virginia Indriani Haryadi, Cynthia Putri Samarta, Cindy Yuliana Harahap, Amanda Yulia Utami, dan Muhammad Farid Kurnia. Oke, teman-teman yang saya banggakan, kita itu sebenarnya punya masa depan. Masa depan itu sebenarnya itu ada di genggaman kita. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pernikahan dini menurut teman-teman? Pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang berkisar antara 15 sampai 20 tahun. Yang kita ketahui itu bahwa pernikahan dini di Indonesia itu bukanlah hal yang sangat awam. Ternyata tuh sudah banyak di Pulau Jawa dan Kalimantan. Tetapi seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat tentang pernikahan dini itu berubah. Jadi tuh kalau ada nikah dini tuh malah kayak hal tabu atau ganjel gitu. Ada apa gitu. Masyarakat zaman sekarang tuh terlebih dianggap menghancurkan masa depan orang yang menikah sejak dini gitu. Kayak menghancurkan kreativitasnya serta mencegahnya untuk mendapatkan pangkat belakangan ini. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada. Problem yang dimaksud berkaitan dengan keberadaan ghosiratul naum atau naluri melangsungkan keturunan pada diri mereka dalam konteks masyarakat liberal. Problem ini lahir karena dua faktor sosial. Yang pertama, masyarakat seluler yang liberal banyak menyuguhkan stimulus-stimulus yang membagikan nafsu seksual, baik berupa sarana yang membacakan syahwat rendahan seperti film, VCD, tabloid, novel, dan internet dan sebagainya. Yang kedua, semacam kebijakan atau program nasional yang memaksa para pemuda ini dan pemudi untuk menunda usia pernikahannya demi pembatasan jumlah penduduk. Karena katanya jumlah penduduk banyak akan meningkatkan berbagai kebutuhan. Sementara di sisi lain konon sumber daya untuk memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Pernikahan dini inilah yang terjadi di Indonesia karena pendidikannya masih rendah dan daya nafsunya juga tinggi. Contoh, di Gunung Kidul yang taraf pendidikannya masih rendah dan tingkat pernikahan dininya makin tinggi setiap tahunnya. Mereka berpendapatan bahwasanya pernikahan dini dilakukannya karena mayoritas penduduk juga nikah dini dan dapat tersalurkannya segala nafsu untuk menjalin pernikahan di usianya yang masih muda. Maka dengan hal itulah banyak di Indonesia yang menikah di saat usianya masih muda agar segala tujuan dan kehendaknya dapat terpenuhi walau di tengah-tengah masih mempunyai kewajiban yang belum terlaksanakan. Pengertian keluarga sendiri berdasarkan usul kata yang dikemukakan oleh Kiai Hajar Dewantara, yaitu bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata, yaitu kaula dan warga. Dari bahasa Jawa kuno, kaula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota atau hamba atau warga saya. Keluarga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah atau perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga bati, di mana keluarga bati memiliki peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindungan bagi pribadi-pribadi yang menjadikan anggotanya keluarga tersebut. Dan yang kedua, menjadi unit sosial ekonomis yang secara material memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang ketiga, membantu menumbuhkan dasar-dasar
Dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pendidikan pertama seorang anak terdapat dalam kehidupan keluarga. Selain itu, orang tua juga dapat dijadikan cerminan anaknya dalam berperilaku. Perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mirsakhan kalizan untuk menaati perintah Allah, melaksanakan yang merupakan ibadah. Perkawinan menurut istilah fikih dipakai dengan perkataan menikah atau perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Kerap kali orang tidak dapat membedakan arti menikah dan kawin, di mana arti nikah menurut syariat berarti akad yang bersatunya dua insan dengan berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad tersebut. Sedangkan kawin atau hubungan badan hanya sebagai metafora saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ia menjelaskan pasal demi pasal, dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan yang bertalian dengan menikah dini. Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah atau yang mereka baru lulus SMA. Hukum yang berkaitan dengan menikah dini pada umumnya sama dengan pernikahan biasanya, namun ada pula hal-hal yang memang harus bertolak dari kondisi umum, seperti kondisi mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah. Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fikih paling tidak diukur dengan 3 hal, yaitu yang pertama, kesiapan ilmu, di mana kesiapan ilmu yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum fikih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, pada saat menikah seperti syarat dan hukum akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum nafkah, talak, dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan, sebab di samping menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri dari orang munafik. Yang kedua, ada kesiapan materi atau harta, di mana harta di sini ada 2 macam, yaitu harta sebagai mahar atau mas kawin sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 4, dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer, al-hajat al-asasiyah. Bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 6. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara material, namun bisa juga berupa manfaat yang diberikan suami kepada istrinya. Misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer wajib diberikan dalam kadar yang layak, bil-ma'ruf, yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain, semisal istri seseorang dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, ada kesiapan fisik atau kesehatan, khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten, dan keharusan kesiapan fisik ini sebelum menikah. Pada hakikatnya, seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi kepada istrinya,
Adapun kebutuhan primer wajib diberikan dalam kadar yang layak, bil-ma'ruf, yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain, semisal istri seseorang dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, ada kesiapan fisik atau kesehatan, khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten, dan keharusan kesiapan fisik ini sebelum menikah. Pada hakikatnya, seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Namun, pernikahan tersebut akan menjadi haram hukumnya jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan. Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum umur 20 tahun atau laki-laki sebelum umur 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Meskipun banyak dari nas Al-Quran dan hadis yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nas sebagai sumber hukum perkawinan, masih diperlukan lagi ijtihad para muqafa terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum. Misalnya, bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina, maka wajib ia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau ia takut akan melakukan zina, maka ia wajib mendahulukan haji daripada kawin. Juga dalam wajib kifayah yang lain seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripada kawin, sekiranya tidak ada kekhawatiran akan terjatuh dalam lembah perzinaan. Hukum Islam secara umum meliputi 5 universal atau 5 prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan atau hifzu al-nas. Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Melihat lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya pemuasan nafsu saja. Mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan? Karena hal tersebut dalam dikisahkan dengan berbahaya di sini apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT. Tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam dan merugikan salah satu pihak. Bisa diambil contoh pernikahan antara Syekh Fuji dan Lutfiana Ulfa. Dalam pernikahan tersebut, jelas yang masih kecil dia harus bersikap seperti orang dewasa yang bisa mengurusi urusan rumah tangga. Masa yang seharusnya dipergunakan untuk bermain dengan temannya, membentuk kepribadiannya, harus dia tinggalkan begitu saja. Perbuatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menikahi anak di bawah umur, melecehkan wanita dan mengasung hak anak. Dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dalam menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang kuat atau misalkan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, yang merupakan ibadah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Dalam pernikahan ini, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya, sehingga tersebut dapat menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Sekian pidato yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.